Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Shadaqallahul adzim. Serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki dan menaiki unta-unta yang kurus dari seluruh penjuru yang jauh. Akang Teteh yang baik, hari ini saya akan melaksanakan manasik ibadah haji yang akan berangkat di bulan Dzulhijjah ini 1447 Hijriah bersama teman-teman dari Safari Suci. Dan saya juga ingin mengajak Akang Teteh menunaikan amanat Allah tadi ya, ajaklah manusia untuk pergi ibadah haji ke Baitullah. Mari Akang Teteh, kalau Akang Teteh juga merasa belum diberi kemampuan sama Allah, minta sama Allah untuk bisa disegerakan menunaikan rukun Islam kelima ini ya, ibadah haji. Niscaya Allah pasti akan mengundang Akang Teteh semua untuk pergi ibadah haji. Karena pada bagian Quran surat Al-Imran ayat 97 Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang salah satu kewajiban manusia adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Barang siapa yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk pergi ibadah haji, segeralah beribadah haji gitu ya. Jadi kalau kemampuan itu istita'ah itu berawal dari kemauan sebetulnya ya. Dan kalau Akang Teteh sudah mau, maka Allah akan bukakan jalannya, menyempurnakan petunjuknya untuk bisa berhaji ke Baitullah. Ya, jangan lupa Akang Teteh kuatkan tekad dulu, kemauan dulu, minta sama Allah, maka akan dibukakan jalannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang di luar Indonesia itu yang pakai earphone di sini, sehingga pusatnya kelihatan aurat ya. Yang kedua di atas mata kaki. Ya, prinsip mengenakan kain ihram bagian bawah itu sebenarnya hampir sama saja dengan mengenakan sarung. Ada yang difulkan sampai dengan ujung ke ujung seperti ini. Ya. Ada juga ya untuk sebagai pengunci tidak difulkan. Jadi prinsipnya seperti mengenakan sarung. Maaf. Tadi ada yang difulkan sampai ujung ke ujung, ada yang sampai setengahnya saja seperti ini. Oke. Ya, ini nanti prinsipnya sekalian untuk menjaga supaya tidak kemudian ketika melangkah nanti itu terlihat auratnya. Nah, seperti ini maaf. Ya, nah, simpel saja seperti ini. Nanti ini digulung seperti mengenakan sarung. Paham ya, bahwa pertama, sehingga ketika dibuka dia pahanya tidak terlihat. Oke, itu ya pertama. Nanti detailnya masing-masing pengunci. Biasanya masing-masing pengunci juga punya cara masing-masing ya. Pilih cara yang paling mudah dan paling aman. Yang kedua, ya, bapak-bapak sekalian, boleh mengenakan apa? Mengenakan sabuk itu boleh, karena sabuk itu bukan pakaian tapi aksesoris. Jadi prinsip yang pertama, mengenakan kain ihram bagian bawah itu adalah menutup pusat. Yang kedua, di atas mata kaki. Berikutnya, untuk bagian atas ada dua cara pakaian. Pertama, ketika tidak sedang tawaf, ya, termasuk misalnya di dalam kendaraan atau ketika sholat, maka
semua pundak, baik pundak kiri maupun kanan itu harus tertutup. Prinsip yang pertama, bagian kiri dimasukkan nanti ke saku bagian kanan sebagai apa? Pengunci. Nanti bisa ditarik. Oke, kalau ada sabuk nanti bisa ditarik sini. Ya, yang kedua, ya, ini bisa dikesinikan. Ya, atau kalau mungkin perjalanannya panjang, ya, supaya menghindari copot dan seterusnya, yang sebelah kanan dimasukkan ke saku bagian kiri. Jadi seperti mengenakan apa? Kimono, paham ya? Jadi yang ujung sebelah kiri masukkan ke saku bagian kanan, paham? Dan ujung sebelah kanan masukkan ke saku bagian kiri. Ini insya Allah akan sangat kokoh, kuat, ya. Dan yang kedua, ketika sedang toh, yang dibuka pundak sebelah mana? Kanan. Hati-hati yang terbalik ya. Nah, ini cukup disinikan, nanti boleh dimasukkan ke sini. Ini juga insya Allah kuat. Jadi pundak kanannya terbuka. Jadi paham sampai sini bapak-bapak ya. Jadi itu perlu tahu juga nanti untuk kasih tahu bapak ketika mungkin mengenakan ihram jadi kamar dan seterusnya. Tidak boleh berbuat rofas, fusuk dan jidal. Tidak boleh bergunjing, bertengkar, berkata porno, berpikiran porno, kagak rendeng, apalagi marah. Nah, ketemu dengan bal hijau, baru lari-lari kecil laki-laki. Robbik fir warham wa'fu watakarrom watajawaz amma ta'lam inaka ta'lam ma'lana lam inaka antallah a'azul akram. Doa lagi di sini, bebas lagi mau doa apa. Subhanallah walhamdulillah. Sampai yang itu aja, yang lampu hijau aja. Ya, udah itu, jalan lagi. Naik lagi nih Bukit Marwah. Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Masih dipakai lengkap, buat bahunya belum terbuka karena masih berihram saja, belum tawaf. Nanti kalau tawaf, ininya yang bagian kanan dibuka, satu ya. Jadi ini kita sedang mensimulasikan sebelum kita pergi ke tadi di Mina, sekarang ini kita ceritanya mau lagi di Arafah ya, mau wukuf. Jadi kita kumpul-kumpul di sini mengisi dengan zikir, tabiah dan sebagainya, gitu ya. Perjalanan serahkan kepada petugas, karena suka ada bu ibu-ibu tiba-tiba ke depan, itu macet gerak tuh tinggal di Allah kirimkan malaikat duduk di sebelah ibu dan bapak, lalu beliau itu mencatat apa yang menjadi keinginan bapak dan ibu. Al-Haju al-Arafah, orang yang nunggu haji 23 tahun, orang yang nunggu haji 7 tahun, orang yang nunggu haji sekarang daftar besok berangkat, kalau tidak ke Arafah maka tidak sah hajinya.
doana. Bismillahirrahmanirrahim. Rojmal lisayatin warido liroh. Ayo balik dong. Iya. Nah, rojmal lisayatin warido. Rosmali Sayatin